ketemu lagi bersama saya Sinta Clara dan hari ini aku mau ngobrol-ngobrol bareng Pak Henry. Ini salah seorang marketing manager yang ada di Citraland Bandar Lampung. Hai dong Pak. Hai Sobat Citraland. Nah, hari ini Sinta mau ngobrol-ngobrol dan pastinya seputaran rumah yang akan Sinta tanya langsung sama ahlinya. Kalau gitu Pak Hen, aku mau tanya nih. Kan Sinta ini mau beli rumah, tapi kira-kira apa aja sih yang harus Sinta persiapkan selain finansial? Oke Sin, selain finansial, hal yang paling mendasar sebenarnya adalah mengenai kebutuhan dan keinginan Sinta sendiri. Contohnya Sinta ingin memiliki minimal 3 kamar tidur. Oke, yang kedua, Sinta lebih suka sirkulasi udara yang cukup baik. Yang ketiga, contohnya adalah Sinta ingin ruangan yang connecting. Oh bener juga ya kok, kalau Sinta pribadi sih suka sama rumah yang minimalis tapi tetap elegan, punya ruangan yang connecting, punya dapur yang luas, dan Sinta juga pengen punya ruangan yang ada space untuk wardrobe Sinta sendiri. Oke Sin, untuk pilihan Sinta, keinginan Sinta, itu bisa saya simpulkan ada 2 unit rumah yang mungkin bisa jadi referensi untuk Sinta. Satu adalah tipe Alaris Split dengan luas tanah 128 meter persegi, atau pilihan yang kedua adalah Alaris Standar dengan luas tanah yang sama. Oh gitu ya Pak, dan bedanya untuk 2 tipe rumah ini apa ya? Oke Sin, coba saya jelaskan perbedaan dari 2 tipe rumah ini. Pada lantai 1, kedua tipe rumah ini memiliki ruang tamu yang cukup luas. Di bagian ruang makan tipe Alaris Split terpisah dengan ruang tamu, sementara Alaris Standar terkonekting. Bagi Sobat Citraland yang suka dengan dapur terkoneksi dengan ruang makan, Alaris Split adalah pilihan yang pas. Namun bila ingin dapur yang terpisah, Alaris Standar lah pilihannya. Kemudian di lantai 2, untuk tipe Alaris Split langsung menuju kamar utama dan kamar anak. Sedangkan tipe Alaris Standar memiliki ruang keluarga sebagai tambahan, selain kamar utama dan kamar anak. Nah, seperti itulah perbedaannya Sinta. Pak, Sinta mulai tertarik nih dengan rumah yang ada di Citraland. Kira-kira keunggulan apa aja sih yang ada di perumahan Citraland dibandingkan dengan perumahan yang lain? Baik, oke. Yang pertama adalah lokasi yang sangat strategis, berada di pusat kota. Kedua, lokasi yang mudah diakses. Yang ketiga adalah ditambah lagi ada di wilayah pegunungan, memiliki udara yang cukup sejuk dan masih bersih. Ditambah lagi dengan kita punya 3 view yang the best di kota Lampung, yaitu adalah view laut, view bukit, dan view perkotaan. Dan di samping itu juga Citraland sendiri akan menghadirkan konsep gaya hidup baru, di mana konsep gaya hidup baru ini diantaranya adalah pembangunan fasilitas-fasilitas umum yang menunjang gaya hidup penghuninya sendiri. Misalkan akan ada dibangunnya mall dan hotel, kemudian sekolah, pusat perbelanjaan, dan pasar modern. Nah, kurang lebih seperti itu Sin. Nah, untuk di Bandar Lampung sendiri kan udah banyak nih developer perumahan. Kira-kira gimana ya Pak cari developer yang terpercaya? Untuk Sinta dan Sobat Citraland, yang pertama yang harus diingat adalah mencari developer yang sudah terpercaya dan juga sudah punya track record yang baik. Itu yang pertama, karena banyak juga developer yang sekarang bermunculan itu belum bisa dijamin track recordnya. Kemudian soal komitmen mengenai janji serah terima unitnya, contohnya 3 tahun, tapi pas saat pelaksanaannya mungkin bisa jadi lebih dari 3 tahun, ataupun mereka tidak komit membangun unitnya. Itu yang kita khawatirkan. Yang kedua, memiliki master plan yang pemanfaatan lahannya seimbang dengan alam. Sebagai contoh, keberadaan ruang terbuka hijau yang ada di setiap klaster ataupun di lingkungan perumahan. Yang ketiga adalah memiliki fasilitas pendukung seperti lebar jalan harus standar, yaitu memiliki 2 sisi yang bisa dilalui oleh 2 kendaraan, serta memiliki lampu penerangan jalan yang baik. Di luar sana masih banyak
developer yang minim penyediaan akan lampu jalan ini. Dan yang terakhir adalah penyediaan area komersil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari para penghuninya. Oh, berarti after sales service itu penting juga ya, Pak? Ya, betul. Dan kira-kira meliputi apa aja sih untuk after sales service ini? Pelayanan after sales service itu mencakup kebersihan, keamanan, dan juga kenyamanan para penghuni. Developer yang baik biasanya menyediakan satu divisi khusus. Di kami, namanya adalah divisi estate management. Para penghuni biasanya menghubungi tim estate management untuk mendapatkan informasi atau menyampaikan keluhan. Dan tim kami akan segera merespon keluhan tersebut. Wah, sangat membantu banget ya, Pak. Sinta pribadi sangat tertarik nih untuk segera punya rumah di Citraland. Nah, untuk Sobat Citraland, nggak perlu ragu lagi nih untuk kalian punya rumah impian di Citraland. Dan untuk Pak Hen juga terima kasih sudah memberikan informasi. Jadi untuk Sobat Citraland yang mau dapat informasi lebih lanjut, silakan bisa langsung datang ke Marketing Galeri di Citraland atau bisa hubungi nomor di bawah ini. Dan jangan lupa untuk cek dan follow di Instagram kita di @citralandbandarlampung. Kalau gitu saya Sinta Clara dan juga Pak Henry pamit. Bye! Bye!